Shalom adik-adik sekolah minggu, kembali lagi di sekolah minggu online. Nah, Bang Andi. Iya Bang Ogi. Sekarang kan kita mau mulai ibadah nih Bang. Iya. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi dulu Bang. Tapi Bang, sebelum bernyanyi kita harus berdoa dulu Bang. Baru itu bernyanyi kita ya Bang. Kita berdoa sambil bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat Tuhan yang kami terima dari pagi tadi Tuhan hingga sekarang. Kami masih bisa melaksanakan berdoa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Walaupun masih online Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami. Lindungi kami Tuhan, ke depannya Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Bang Andi, Iya Bang Ogi. kita kan udah berdoa Bang. Sekarang kita mau nyanyi Bang. Oh nyanyi Bang. Iya, Bang. Nyanyi sekolah minggu loh. Iya Bang, kita mau nyanyi sekolah minggu. Kita nyanyi apa nggak? Tolong nggak lagu yang gini? Yang mana? Aku berlari daripada Yesus. Tahu nggak Bang? Yang ada bahasa Inggris juga Bang. Oh iya Bang, tahu Bang. Sekarang kita bernyanyi, aku berlari daripada Yesus.
adik-adik masih semangat kan? Masih semangat dong Bang Andi. Oh benar Bang Ogi. Kalau gitu kita nyanyi lagi ya. Lagunya Laskar Kristus. Nah, Bang Andi, ya Bang Ogi. kita kan udah nyanyi 2 lagu nih Bang tadi. Ya benar Bang. Nah, sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan Bang. Tapi adik-adik, sebelum mendengarkan ayat hafalan, dipersiapkan dulu Alkitabnya. Kita bernyanyi, Kubuka Alkitab. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi bersama Kak Beatrice. Hari ini kakak akan menambah satu lagi ayat hafalan buat adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita masuk ke ayat hafalan, kakak mau adik-adik sekolah minggu untuk mempersiapkan Alkitabnya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Mazmur, Perjanjian Lama. Dibuka Alkitabnya dari Mazmur 28 ayat 7. Bagi adik-adik yang masih kecil, boleh minta tolong mama papanya untuk membacakan ayat hafalan kita hari ini. Mari kita baca Mazmur 28 ayat 7 dari alamat isi kembali ke alamat bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7. Nah, kakak mau adik-adik sekolah minggu untuk menghafal ayat hafalannya. Kakak kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke, kakak harap adik-adik sekolah minggu sudah menghafalnya. Untuk lebih hafal lagi, kakak udah nyediain gerakan untuk adik-adik sekolah. Perhatikan gerakan kakak ya. Dari alamat
Mazmur 28 ayat 7. Supaya lebih hafal lagi, kakak mau adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri dan bersama-sama dengan kakak melakukan gerakan. Mari kita lakukan bersama-sama dari halaman isi kembali ke halaman. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7. Demikianlah hafalan kita hari ini. Shalom. Salam, selamat hari Minggu buat anak-anak kami sekolah minggu HKBP Gymnasium Balingkara. Hari ini kita kebaktian, maka marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kita bernyanyi dari UND nomor 9 ayat 1. Kita bernyanyi dari nomor UND nomor 248. Tunjukkan cara yang benar ya Tuhan, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Hukum Taurat pada hari Minggu ini diambil dari titah kelima. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 213 ayat yang pertama. Kita berdoa untuk mengampuni segala dosa-dosa kita dan sama-sama kita mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan ayat bulanan kita pada hari ini, yaitu dari Amsal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 504. Kita masing-masing, iman kepercayaan kita masing-masing, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta. Aku
Mazmur UPND 522 ayat pertama. Marilah kita serahkan persembahan kita berdiri. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami yang menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah, Bang Ogi, Iya Bang Andi. tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalan kita.
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita angkat pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik silakan ambil sikap berdoanya ya. kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada hari ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau menjaga hati kami Bapa, agar kami dapat menerima firman-Mu Bapa. Jaga kuping kami Bapa, jaga sikap kami Bapa, agar kami dapat mendengarkan ayat khotbah kami hari ini Bapa, firman kami Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami Bapa. Kiranya Engkau berkati kami Bapa di mana kita. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selamanya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, hari ini yang berfirman adalah Kak Elga. Nah, tapi sebelum Kak Elga menyampaikan firman Tuhan, Kak Elga mau adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah sediakan Alkitabnya. Nah, bagi yang sudah menyediakan, nah kita boleh buka sama-sama dari kitab Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26. Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26. Nah, beginilah firman Tuhan. Kata Marta kepadanya,
Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu tidak? Hari ini Kak Elga mau bercerita tentang seorang laki-laki yang hidup di sebuah perkampungan. Nama kampungnya itu adalah Betania. Nah, laki-laki ini sedang mengalami sakit parah. Ada yang tahu siapa namanya? Iya, namanya adalah Lazarus. Nah, Lazarus mengalami sebuah penyakit yang sangat-sangat parah. Nah, penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Nah, suatu ketika Lazarus mempunyai 2 orang saudara perempuan, yaitu Marta dan Maria. Nah, mendengar kabar bahwa Lazarus dalam keadaan sakit parah, betapa sedihnya hati kedua orang saudara perempuan Lazarus tadi. Nah, dengan hati yang sangat sedih, tetapi mereka selalu berdoa kepada Tuhan. Mereka menyampaikan kabar bahwasannya Lazarus sedang sakit kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, Tuhan, lihatlah, dia yang engkau kasih sedang sakit. Nah, lalu apa yang dijawab Tuhan kepada mereka berdua? Nah, Tuhan mengatakan penyakitnya tidak akan menjadikan dia dalam kematian. Wah, berarti hebat dong ya. Biarpun kita dalam keadaan sakit, kita tidak akan mendapat sebuah kematian. Nah, lalu setelah mereka mendengar perkataan Tuhan, mereka sedikit agak lega, mereka sedikit agak tenang. Berarti nanti si Lazarus akan sembuh dari sakit. Nah, setelah beberapa hari Lazarus terbaring di atas tempat tidurnya, nah, makin lama Lazarus makin melemah. Nah, makin lama penyakitnya makin tambah parah. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh kedua saudaranya? Iya, nah, kedua saudaranya tetap selalu berdoa untuk kesembuhan si Lazarus. Mereka bersusah payah mencari Tuhan untuk menyembuhkan penyakit si Lazarus. Tetapi apa yang mereka dapat? Tidak ada. Mereka tidak menemukan Tuhan. Betapa sedihnya hati Maria dan Marta melihat saudara laki-lakinya si Lazarus telah mati. Nah, lalu dengan rasa sedih, dengan rasa kecewanya, mereka kecewa karena Tuhan Yesus tidak datang pada saat si Lazarus sakit. Nah, lalu si Maria dan si Marta tetap selalu berdoa. Nah, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta supaya Tuhan bisa menyembuhkan dan membangkitkan kembali saudara laki-lakinya si Lazarus tadi. Nah, lalu beberapa hari kemudian datanglah Tuhan Yesus menjumpai si Maria dan Marta. Nah, Tuhan Yesus melihat tubuh kakunya si Lazarus tadi di atas tanah kubur. Nah, lalu setelah Tuhan Yesus melihat, apa yang Tuhan Yesus katakan? Nah, bahwasannya Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Nah, hanya dengan mengatakan seperti itu, nah, adik-adik tahu tidak apa yang terjadi? Lazarus bangkit dari kematiannya. Nah, apa yang bisa kita petik dari firman hari ini? Iya, benar, bahwasanya setiap kita yang percaya akan Tuhan, kita tidak akan memperoleh kematian, tetapi kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Iya, nah, apa contohnya? Kita selalu mengandalkan Tuhan. Iya, contohnya adalah dengan kita selalu berdoa, dengan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, ketika adik-adik dalam keadaan sakit, adik-adik harus selalu meminta kesembuhan kepada Tuhan. Bisa nggak ya kita minta kesembuhan kepada yang lain? Iya, tidak bisa. Nah, kesembuhan hanya ada pada Tuhan. Nah, ketika kita ujian di sekolah, kita nggak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Nah, apa yang kita lakukan supaya kita bisa menjawab? Nah, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, adik-adik nggak boleh mencontek, karena mencontek itu tidak baik. Nah, jadi adik-adik,
supaya kita bisa selalu bahagia, supaya kita selalu menerima berkat dari Tuhan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Baik dalam keadaan senang, susah, maupun dalam keadaan sedih, Tuhan adalah tempat kita, tempat kita mengadu, tempat kita untuk meminta.